Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Sang ratu segera mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada Ye Beijing. Memiliki dia di sisimu akan menjamin keselamatanmu, ucap sang ratu kepada Xiaoyan. Mendengar ini, Ye Beijing merentangkan tangannya dan menggoyangkan harga dirinya. Mengapa kamu yang menentukannya? Lagi pula, aku tidak mengatakan aku akan melindunginya, jawab Ye Beijing. Baiklah, kau bisa kembali ke dunia iblis kuno. Ratu melanjutkan perkataan Ye Beijing. Kau, dasar hina. Wajah cantik Ye Beijing memerah. Sang ratu membuatnya tersipu hanya dengan satu kalimat. Tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Apa yang kau lakukan sekarang tidak ada bedanya dengan berburu harta karun. Kau tidak bisa mendapatkan anak harimau tanpa mengambil resiko. Kau harus membayar. Bagaimana jika dia akhirnya dipindahkan? Ratu berkata perlahan. Ia duduk di kursi. Seorang pembantu terus membukakan berkas-berkas itu untuknya. Xiaoyan begitu kesal hingga ia hendak berbalik dan pergi. Kedua wanita itu mulai mengolok-oloknya lagi. Satu hal yang sama di antara mereka adalah bahwa di dalam hati Xiaoyan, mereka hanyalah teman dan ia tidak pernah menganggap mereka sebagai istri atau anggota keluarga. Masih ada secercah harapan bagi sang ratu. Bagaimanapun, dia mencintai Xiaoyan sepenuh hati dan bersedia melakukan yang terbaik dengan segala cara. Xiaoyan merasakannya dengan dalam, tetapi dia tidak memiliki cinta sedikit pun kepada sang ratu. Dia hanya ingin berterima kasih kepadanya. Kontribusi ratu yang membuatnya bisa sampai ke titik sekarang mungkin jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Xiaoyan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi dia berhati batu. Kamu tidak bisa membuatnya terkesan. Jika kamu tidak menunjukkan hatimu yang sebenarnya, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Sang ratu terus tertawa mengejek. Aku tidak membutuhkan komentarmu. Ye Beijing mendengus dingin. Oh, benar juga. Xiaoyan, selain jantung api yang muncul di kehampaan Nanling, area misterius juga muncul di kehampaan Laut Barat, ucap sang ratu. Area misterius. Xiaoyan menatap ratu dengan tatapan bingung. Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ya, tiba-tiba muncul baru-baru ini, berisi semua jenis ciptaan langit dan bumi. Ini adalah pilihan kehendak sensi. Itu akan memicu lebih banyak persaingan, sehingga menginspirasi lebih banyak orang jenius dan orang kuat. Namun, kerugiannya juga jelas. Itu akan menarik ketamakan orang-orang kuat dari dunia luar, dan mereka yang bisa datang ke dunia sensi bukanlah orang biasa. Sang ratu menjelaskan. Mendengar bahwa topik pembicaraannya telah diubah, Xiaoyan berbalik. Ada juga berita tentang sumber kekuatan di kehampaan Laut Barat yang disebut jiwa lubang void, yang merupakan sumber jiwa. Jika kamu dapat mengumpulkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan jiwamu. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan saat mendengar ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Ratu, banyak orang kuat dari dunia lain juga telah bergabung. Tidak mudah untuk memperjuangkannya. Kekuatan jiwamu telah berada di ranah domain selama beberapa waktu. Kamu bisa memasuki wilayah misterius ini dan mencoba mendapatkannya. Setidaknya, belum ada berita tentang siapa yang telah memperoleh objek ilahi itu. Apapun yang terjadi, kamu harus pergi secepatnya. Kalau tidak, seseorang akan sampai di sana terlebih dahulu dan tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali. Sembari berbicara, Ratu menyatukan potongan-potongan kertas itu, lalu menyerahkan gulungan yang dipenuhi potongan-potongan kertas itu kepada Xiaoyan. Jika tebakanku benar, kau akan memilih pergi ke Laut Barat kehampaan, kan? Ratu mengangkat matanya. Saat kata-kata ini keluar, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba melebar. Sementara, Ye Beijing menatap tajam ke arah Xiaoyan. Apakah tebakannya benar? Ye Beijing juga bingung. Dari perspektif pertempuran, api senyap yang menduduki peringkat pertama memang pilihan pertama. Tetapi kekuatan jiwaku relatif lemah sekarang, dan aku memiliki subjiwa void di tanganku. Jika aku pergi ke wilayah misterius Laut Barat, kemungkinan untuk mendapatkan jiwa void lebih besar, dan itu juga dapat memungkinkan kekuatan jiwaku untuk menerobos ke alam virtual. Jadi, yang ada di pikiranku memang pergi ke laut kehampaan barat. Xiaoyan segera mengatakan apa yang ada di pikirannya. Meskipun peluangnya hanya 1:50, gulungan yang diserahkan Ratu ternyata adalah peta yang dibuatnya. Dengan kata lain, sebelum Xiaoyan datang ke sini, Ratu sudah memperhitungkan pilihan Xiaoyan. Sungguh rencana yang brilian. Ye Beijing segera berkata kepada wanita itu dan mengacungkan jempol pada sang ratu. Ratu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi.
Dia juga tidak mengatakan bagaimana dia menebak pilihan Xiaoyan. Singkatnya, baik Xiaoyan maupun Ye Beijing sama-sama terkejut. Kau bisa membawa lebih banyak orang bersamamu dalam perjalanan ini. Meskipun berbahaya, perjalanan ini penuh dengan keberuntungan. Saudara-saudaramu sudah berangkat lebih dulu. Mereka akan menunggumu di daerah misterius Laut Barat untuk mengetahui situasi umum. Ratu melanjutkan bicaranya, dan Ye Beijing membuka mulutnya lebih lebar lagi. Dia tampaknya mengerti mengapa wanita ini bisa menjadi ratu, seolah-olah dia benar-benar bisa melihat rahasia surga. Bawa peta ini bersamamu, dan masuki area misterius itu, ini akan berguna. Xiaoyan melihat lusinan pola di depannya. Pola-pola itu tampak teratur, seperti rune, tetapi Xiaoyan tidak terbiasa dengan batasan. Jadi dia tidak tahu apa yang dilambangkan oleh pola-pola itu. Namun, karena ratu telah mengatakannya, Xiaoyan dengan hati-hati menggulungnya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Nanfu, terima kasih. Xiaoyan tidak lagi memanggilnya ratu, tetapi memanggil namanya. Bagi ratu memanggil namanya lebih intim. Sudut mulut sang ratu sedikit terangkat, seolah ia senang mendengar Xiaoyan memanggil namanya dengan lembut. Silahkan pergi, dan hati-hati di jalan. Ratu memberi Xiaoyan instruksi lembut dan menatapnya dengan tatapan yang sangat lembut. Di bawah tatapan yang membara ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan membungkuk sebelum berbalik dan pergi. Tunggu, aku hampir lupa. Tepat saat Xiaoyan hendak meninggalkan pavilion Qianji, Ratu tiba-tiba memanggilnya. Xiaoyan berbalik dan melihat bayangan putih bergegas ke arahnya. Kamu bisa membawanya bersamamu. Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Bayangan putih itu pun terguncang olehnya. Baru kemudian Xiaoyan memperhatikan lebih dekat bayangan putih yang terpantul itu. Seekor kelinci seputih salju sedang menatapnya dengan giginya yang terbuka. Xiaoyan menatap kelinci yang membuatnya merasa begitu familiar. Dan tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Tanpa peringatan apapun, Xiaoyan tiba-tiba berlutut di tanah, menekan kepalanya dengan kedua tangan dan meraung kesakitan. Aku lupa pada seseorang yang penting. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Xiaoyan yang selalu bersikap rasional kini menjadi gila. Ia meraung dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Xiaoyan mengangkat kepalanya, matanya merah dan semerah darah. Aku kelinci Bingyun dari alam Xuanyin. Kelinci itu pun berbicara, dan melihat Xiaoyan yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ye Beijing pun segera mengalihkan pandangannya kepada sang ratu untuk meminta bantuan. Namun sang ratu juga mengerutkan keningnya. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cepat pikirkan solusinya, dia tampaknya sangat kesakitan. Ye Beijing kebingungan, sementara ratu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Seseorang pasti telah menghapus kenangan yang seharusnya dia ingat. Berbicara tentang alam Xuanyin, Susang pernah ke sana sebelumnya, dan memang ada seorang wanita cantik di sana, yang sepertinya menyebut dirinya permaisuri. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.